Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir dari kitab tafsir At-Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alaih. Kita sekarang masuk pada tafsir surah Al-Ghasyiyah. Tafsir surah Al-Ghasyiyah dan wahiyah makiyah, digolongkan dari surah-surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yaitu golongan surah makiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ataka haditsul ghasyiyah, hal apakah ataka telah datang kepadamu haditsun, yaitu berita al-ghasyiyah, yaitu kejadian yang sangat luar biasa, atau al-ghasyiyah adalah merupakan kejadian hari kiamat. Wujuhun, wajah-wajah pada hari itu, yauma idzin, wujuhun yauma idzin, wajah-wajah pada hari itu khasyi'atun, tertunduk, takut, ya, ngerih, amilatun, mereka bersusah payah, nasibatun, ya, bekerja keras, tasla naron hamiyah, dan mereka akan memasuki neraka yang hamiyah, yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberikan minum dari ainin, mata air yang aniyah, sangat panas. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka, ta'amun, makanan pada hari itu, illa, kecuali min dhari', yaitu makanan dari pohon yang dhari', yang berduri. La yusmin wa la yugni min ju', itu tidak bisa yusminu, menggemukkan, membuat badan gemuk, wala yugni, dan tidak pula mencukupi atau menghilangkan seseorang min ju', dari rasa laparnya. Kemudian wujuhun, ada juga wajah-wajah pada hari ketika terjadinya hari kiamat, yauma idzin, pada saat itu terjadinya hari kiamat, na'imah, mereka berada dalam kenikmatan, na'imatun lisa'iha, karena usahanya yang apa, radiyah, yang diridhoi, yang disukai. Tentunya di sini adalah amal soleh yang dia kerjakan. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi, yang 'aliyah. Di dalam surga itu la tasma'u, mereka tidak mendengar, fiha, di dalam surga itu lagia, ucapan-ucapan yang sia-sia. Fiha, di dalamnya ada ainun jariyah, yaitu mata-mata air yang mengalir, ya. Fiha, di dalamnya juga, di dalam surga itu sururum, yaitu surur jamu sarir, ini ya apa, tempat duduk atau singgasana yang marfu'atun, yang ditinggikan. Wa akwabun, dan gelas-gelas yang maudhu'ah, yang terletak di situ. Wa namariku, dan bantal-bantal yang masfufah, yang tersusun. Wa zarabiyuh, dan permadani yang mabsusatun, yang dihamparkan. Kita lihat ikhwan sekalian apa yang disampaikan oleh beliau, ya, di ayat yang ini, di ayat yang 1 sampai 16, ya, ayat 1 sampai 16. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, yadhkuru ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahwalah, kejadian yaumal kiamati, ya, kejadian pada hari kiamat. Wa ma fiha, dan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat itu, minal ahwali tammah, yaitu dari kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, mengerikan, kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Wa annaha, bahwasanya hari kiamat itu tagashal khalaiqah, yaitu meliputi seluruh makhluk. Ya, maksudnya tidak ada makhluk yang bisa terhindar, yang bisa menyelamatkan dirinya ketika terjadinya hari kiamat. Itu makna taghsyah, meliputi mereka dari segala sisi, al khalaiqa, untuk seluruh makhluknya di muka bumi ini.
ya, tanpa terkecuali pun namanya makhluk, segala apa yang ada di alam semesta ini. Bisyadaidiha, dengan kedahsyatannya, dengan dahsyatnya daripada hari kiamat itu. Fayujazawna bi'amalihim, maka tentunya ketika terjadi hari kiamat, fayujazawna, mereka akan dibalas bi'amalihim, dengan amal-amal perbuatan mereka. Wa yatamayyazuna, maka manusia akan dibedahkan, ya, ilal fariqaini, dipisahkan menjadi dua kelompok. Fariqaini, dua kelompok. Fariqan fil jannati, satu kelompok akan dimasukkan ke dalam surga. Wa fariqan fis sa'ir, dan satu kelompok akan dimasukkan ke dalam neraka as-sa'ir. Kemudian fa akhbara, di sini juga Allah mengabarkan an wasfi kilal fariqaini, tentang sifat-sifat perbuatan dari dua kelompok ini. Faqalah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi wasfi ahlin nar, terkait dengan sifat-sifatnya ahli penduduk neraka, atau apa namanya, sikap mereka ketika mereka sudah terjadi hari kiamat, apa yang terjadi kepada mereka, ya. Disebutkan di sini wujuhun, wajah-wajah pada hari itu, yauma idzin, ya, pada hari itu, ayun yaumal kiamati, yaitu yaumul kiamah, ketika terjadinya hari kiamat, khasyiatun, ya, minas zulli, yaitu tertunduk hina, wal fadhihati, tertunduk dia rendah sekali karena aibnya, kehinaannya, wal khazi', dan kehinaannya, kerendahannya, ya. Amilatun nasibah, mereka bersusah payah, bekerja keras, ayu ta'iba, yaitu capek, letih karena kengerian di hari kiamat, ya. Fil azabi, di dalam azab, ya. Jadi amilatun nasibah maksudnya adalah orang ta'iba fil azab, yaitu sudah kepayahan sudah karena dia menerima azab, sehingga membuat dia letih, payah, tidak berdaya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajurru, mereka disungkurkan, ala wujuhiha, ya, di atas wajah-wajah mereka. Maksudnya mereka dilemparkan, disungkurkan di dalam neraka itu duluan kepalanya, duluan wajahnya. Wa taghsha wujuhahumun nar, maka pada saat itu wa taghsha, mereka diliputi wajah-wajah mereka oleh api neraka. Ya, maksudnya wa taghsha wujuhahumun nar, yaitu api neraka membakar daripada wajah mereka, meliputi semuanya. Wa yahtamilu, dan juga bisa bermakna annal murada, bahwasanya yang dimaksud biqaulihi, dengan firman-Nya di sini, yaitu wujuhu yauma idzin khasyiyah, banyak wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina, amilatun nasibah, yaitu bekerja keras lagi kepayahan, itu fid dunya. Ini menurut pendapat yang lain, ya, penafsiran yang lain, bahwa ini kejadian di dunia. Likaunihim, karena keberadaan orang-orang kafir di dunia ini, fid dunya, ahla ibadatin, yaitu mereka juga ahli ibadah, wa amalin, mereka juga beramal. Jadi orang kafir jangan dianggap mereka tidak beribadah, mereka beribadah juga, ya. Kan ada tempat-tempat ibadah mereka, ya. Tapi apa? Walakinnahu, akan tetapi, lamma adima syartuhu, walakinnahu, akan tetapi, lamma adima syartuhu, tidak ada syaratnya. Orang kafir itu juga beramal, ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka menganggap mereka beramal. Tapi walakinnahu lamma adima syartuhu, tapi tidak ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Wa huwal iman. Ya, jadi syarat itu adalah beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Ya, orang kafir amalannya tidak diterima karena kekafiran itulah yang menghalangi dia. Ya, syarat amalan itu diterima harus diantaranya adalah dia beriman kepada Allah. Maka karena dia tidak beriman, shara yaumal qiyamati haba'am mansura, maka menjadi amalan-amalan mereka seperti, dan menjadi amalan mereka ketiga pada hari kiamat seperti haba'am mansura, yaitu debu-debu yang berterbangan. Amalannya tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kata Allah, kami hadapi amalan daripada orang-orang yang beramal di dunia itu.
fajalnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Itu dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan. Wa hadzal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul ma'na, maka apabila makna yang disebutkan di atas jika dia memang benar dari sisi makna, fala yadullu ala siyaqil kalam, itu tidak menunjukkan alur daripada pembicaraan ya, meskipun mungkin dia benar dari sisi makna, tapi kalau kita melihat zahirnya ayat siyaqul kalam, urutan daripada firman Allah di sini itu tidak menunjukkan hal tersebut. Bali shawabul maktubihi wal ihtimalul awal, bahkan yang benar ya, yang benar adalah merupakan makna yang pertama. Li'annahu, kenapa disebutkan? Karena qayyadahu bizorfin, Allah kan mengikatnya dengan keterangan waktu kan, bizorfiz zaman, dengan keterangan waktu. Apa keterangan waktunya? Yaitu wahwa yaumal qiyamah, yaitu yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wali annal maqsuda huna bayanan wasfi ahli nar, umuman kemudian juga di sini karena maksud dan tujuannya dari ayat ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat daripada ahli neraka secara umum ya. Wa dzalikal ihtimalu juzun qalilun min ahli nari binisbati ila ahliya, dan ini mengandung kemungkinan daripada sebagian kecil yang disebutkan daripada sifat-sifat ahli neraka kepada jenisnya ya, tapi ini dia secara umum, bukan orang per orang ya. Wali annal kalama fi bayani halin nasi inda ghasyayanil ghasyah, karena memang bahwa pembicaraan di sini itu menjelaskan terkait dengan keadaan manusia inda ghasyayanil ghasyah, ketika terjadinya kedahsyatan hari kiamat. Jadi ini secara umum, bukan menyebutkan orang per orang ya, bukan, tapi secara umum manusia ya. Nanti akan dipisahkan kan. Falaisa fihi ta'arrudun li ahwalihim fid dunya, maka ini tidak menjelaskan terkait dengan keberadaan mereka di kehidupan dunia. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka al-hamiyah yang sangat panas. Ayu syadidan harruha, yaitu syadidan harruha, sangat panas sekali. Tuhitu bihim, akan meliputi mereka min kulli makanin, dari segala sisi ya, maksudnya ya tidak akan bisa lari darinya, karena tuhitu bihim min kulli makanin, meliputi mereka dari segala sisi ya. Tusqa min ainin aniyah, ketika mereka kehausan maka mereka diberi minum dari ainin aniyah, mata air yang sangat panas. Itu ainin, itu mata air, kemudian aniyah itu adalah merupakan sangat panas. Ayun harratun syadidatun, yaitu sangat panas sekali. Harratun syadidatul harar, sangat panas sekali. Wa yastagisu yughasu bima'in kal muhli yasfil wujuh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wa in yastagisu yughasu, apabila mereka memohon pertolongan ya, agar diberi minuman, agar diberi makanan karena kehausan, karena saking panasnya pada tadi itu syadidatul hararah, sangat panas sekali kan, otomatis orang kehausan. Wa in yastagisu yughasu, ketika mereka menolong ketika mereka meminta pertolongan, orang-orang yang meminta pertolongan itu ya, yughasu, orang-orang minta pertolongan. Bima'in, mereka inginkan air, mereka ingin minum, kehausan. Bima'in kal muhli yasfil wujuh, maka mereka diberikan air minum dari ter ya, dari ter yang cair, itu bukan menghilangkan haus, tapi yasfil wujuh, itu menghanguskan daripada wajah mereka, organ tubuh mereka. Jadi diberi minum dari ter ya, dari minyak yang dipanaskan ya. Kalau kita mungkin seperti pengaspalan itu dicairkan, kemudian itulah minum daripada penduduk neraka ketika mereka meminta pertolongan. Wa yastagisu yughasu, untuk diberikan minum karena kehausan, maka mereka bima'in kal muhli yasfil wujuh, diberikan minum dari yang kita sebutkan itu tadi, dari ter yang sudah dipanaskan. Dan kata beliau di sini, fahada syarabuhum, itulah minuman mereka, mereka diberi minum dari yang itu. Wa amma tu'amuhum, adapun makanan daripada
penduduk neraka itu orang-orang kafir, orang membangkang, durhaka selama hidupnya di muka bumi, falaisa lahum ta'amun, maka tidak ada makanan bagi orang-orang yang durhaka, yang kafir, illa kecuali min dari' dari pohon yang berduri. Ya, pohon yang berduri ini la yusminu, tidak menggemukkan, ya, tidak menyehatkan, wala yubni, dan tidak menghilangkan, tidak mencukupi, menju', ya, bisa menghilangkan rasa lapar, tidak mungkin. Wa dzalika annal maqsuda min ta'amin ahadu amrayn. Karena biasanya seseorang ketika dia makan itu tujuannya hanya karena dua perkara. Ya, wa dzalika annal maqsuda min ta'ami ahadu amrayn. Karena yang demikian itu maksud daripada seseorang makan itu adalah salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma an yasuda ju'al sahibihi wa yazilu anhu alamahu. Yaitu imma an yasuda ju'al sahibi, itu akan menutup rasa lapar, ya, orang yang makan ini, wa yazilu anhu alamahu, dan akan menghilangkan rasa laparnya, rasa apa dia. Orang kalau menahan lapar itu seperti alamah orang yang terkena sakit kan. Itu ketika lapar itu kan sakitnya, kayak dia kelaparan gitu. Wa iman yusmina badadahu minal hazal. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama ketika seorang makan itu untuk menghilangkan rasa laparnya, ya, dari apa, dia menahan rasa lapar yang pedih. Ya, biasa kan orang lapar itu pedih. Itu yang pertama, menghilangkan rasa lapar. Yang kedua, orang makan itu wa iman yusmina badanahu, untuk menyegarkan badannya, menumbuhkan badannya, menggemukkan badannya, menyehatkan badannya, minal hazali, dari kekurusan. Ya, itu kan minal hazali, dari kekurusan. Wa hadza ta'amun, namun untuk makanan di akhirat kelak ketika terjadi hari kiamat bagi orang kafir, wa hadza ta'amun, maka makanan mereka itu laisa fi syai'un min hadaini amraini, tidak ada sesuatu pun dari dua perkara ini, ya. Laisa fi syai'in min hadaini amraini, tidak ada, ya, makanan-makanan yang disebutkan di atas untuk memenuhi dua hal ini. Ya, maksudnya untuk menghilangkan rasa lapar dan menyegarkan badan, tidak ada. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mirar, bahkan dia adalah merupakan makanan yang fi ghayatil mirar, pada puncaknya yang sangat pahit. Jangan antum bayangkan pahitnya seperti antum makan segala sesuatu yang pahit di dunia. Ini disebutkan fi ghayatil mirar, pada puncaknya yang paling pahit. Bayangkan ya, antum mungkin apa yang antum merasakan makanan yang paling pahit, itu tidak ada apa-apanya. Kan sudah disebutkan sebelumnya, inna yaumin indakal farsadati mimma tahudun, perbandingannya satu hari saya sama 1000 tahun di dunia. Bagaimana dengan begitupun dengan dari sisi makannya. Kemudian wanatani, makanan itu wanatani sangat busuk sekali, ya, bukan busuk seperti busuk di dunia, tentu berlipat-lipat, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan berjuta-juta kali busuknya, pahitnya. Wal khassati, dan buruknya daripada makanan itu berduri, ya, dan lain sebagainya. Tadi itu seperti ter yang panas, ya, meluluhkan daripada wajah, membakar wajah, dan tentunya rongga di dalam tubuh mereka itu hancur, ya, bukan untuk menghilangkan rasa lapar atau menyegarkan tubuh, tapi justru sebaliknya. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul khair, kemudian disebutkan juga oleh beliau di sini, wa amma ahlul khair, adapun ahli kebaikan, ya, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, ya, di dunia, fawujuhum, maka wajah-wajah mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat itu na'imatun, penuh dengan kenikmatan. Maksudnya apa? Ayu qad jarat alaihim nadratun na'im, ya, qad jarat alaihim nadratun na'im, mereka telah tertimpa kegembiraan yang nadratun na'im, yang mereka sangat merasakan kenikmatan, fanadarat abdanahum, maka menjadi gembira, berbahagia badan mereka, senang tubuh mereka, wastanarat wujuhahum, dan bercahaya wajah-wajah mereka, wasurru, dan mereka bergembira, bahagia, ghayatas sururi, dengan kegembiraan pada puncaknya kegembiraan. Ya, Masya Allah, di dunia bersusah payah beramal, ya, dia bangun di waktu subuh, dia salat subuh, begitupun di siang hari, duhur,
asar, di sore hari. Begitu di waktu malam harusnya dia istirahat, dia ibadah lagi, maghrib, isya, dia zikir, dia baca, pokoknya ibadah. Maka dengan usahanya ini suruh dia akan berada pada puncak kegembiraan sudah, ya. Kenapa lisa'iha? Karena usahanya ya tentu amalannya. Alladzi qaddamtuhu fid dunya minal amali shalih. Apa yang telah dia perbuat di kehidupan dunia dari amalan-amalan salih. Wal ihsan ila ibadillah. Dia juga bukan hanya berbuat beribadah kepada Allah, hablum minallahnya tidak. Tapi wal ihsan ila ibadillah, dia juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hablum minan nas, seperti yang kita sebutkan itu, memberi makan kepada kaum fakir miskin atau memberi makan di saat orang dalam keadaan kelaparan, yang sudah kita sebutkan di surat Al-Fajr yang ditafsir ya sebelumnya. Ila ibadillah. Kemudian radiyatun, mereka telah ridha, mereka senang, mereka bahagia. Idza wajadat, ketika mereka dapati sawabahu, yaitu balasan dari pahalanya, mudakharan, ya mudakharan, ternyata tersimpan di akhirat. Kebaikan yang dia perbuat di dunia ternyata mudakharan, tersimpan baik, ya. Kemudian bukan cuma yang tersimpan, dia kaget kenapa mudha'afan, karena berlipat-lipat ganda. Iya, satu kebaikan Allah lipatkan berpuluh-puluh kali lipat. Ya, selain tersimpan rapi, dia seperti kayak tabungan begitu. Ya, dia kayak seakan akan menabung dari amalannya. Mudha'afan, juga berlipat-lipat ganda. Fahamidat ukbahu, maka terpujilah akibat daripada amal perbuatan kebaikannya. Wa hasalaha kullu ma tamannahu, maka dengan amal kebaikan tadi yang telah tersimpan, dia mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Ya, wa hasala la kullu ma tamannahu, dia mendapatkan, memperoleh segala apa yang dia inginkan dari kenikmatan itu. Wadhalika annaha, hal itu karena dia fi jannatin, di dalam surga itu, jami'atil anwa'in na'imi kulliha, dia mengumpulkan seluruh jenis kenikmatan semuanya, ya. Bukan kayak di dunia, tidak, tapi seluruh jenis kenikmatan itu dia kumpulkan ketika seorang sudah masuk ke dalam surga. Aliyatin, kemudian tidak hanya itu, dia diangkat pada derajat yang paling tinggi. Fi mahalliha, dalam keadaannya, wa manaziliha, kedudukannya tinggi. Fa mahalluha fi ala illin, dan keadaannya itu pada ala illin, di tempat yang sangat tinggi sekali, maksudnya surga illin, ya, surga yang paling tinggi sekali. Wa manaziluha masakinun aliyah, begitupun tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal yang sangat tinggi. Ya, di tempat yang tinggi itu laha ghurafun, di dalam tempat tinggalnya itu ada kamar. Wa min fawqil ghurafi ghurafun, di atas satu kamar bersusun lagi kamar berlantai-lantai. Ya, masya Allah. Ya, jadi bersusun berlantai-lantai kamarnya, bangunannya di surga singgasanah yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Mabniyatun, itu tersusun, terbangun. Yashrifuna minha ala ma addallahu minal karama. Ya, yashrifuna, yaitu orang-orang yang dimuliakan, minha, ya, darinya, ala ma addallahu lahum minal karama, dari berbagai macam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka. Jadi al-karamat itu berbagai macam kemuliaan. Kemudian disebutkan di sini terkait dengan keadaan di dalam surga. Kutufuha daniyah, memetik buahnya, itu buah-buahan yang ada di dalam surga itu memetiknya sangat daniyah, sangat dekat sekali. Ayun, maksudnya kasiratul fawakih, banyak buah-buahan di dalam surga itu, al-lazizati, yang sangat lezat, al-musmirati, yang berbuah, ya, al-musmiratu, yang berbuah, bisimaril hasanati, dengan buah-buahan yang terbaik, ya. Bukan seperti buah-buahan yang ada di dunia, tidak, tapi disebutkan bisimaril hasanati, dengan buah-buahan yang terbaik, yang harum, menyebarkan aroma yang sangat wangi. As-sahlatu, yang sangat mudah at-tanawul, untuk dipetik, ya. Bihaitsu yanaluna ala ay halin kanu, mereka bisa memetiknya dari segala arah yang mereka inginkan, ya, dalam kondisi apapun, ala ay halin kanu,
dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. La yahtajun an yas'adu syajaratan. Tidak seperti di dunia. Antum mau mengambil buah harus manjat pohon dulu atau menggunakan tongkat untuk menjulur buahnya, tidak. La yahtajun an yas'adu syajaratan. Di surga Anda tidak butuh namanya an yas'adu untuk memanjat syajaratan pohonnya, tidak butuh. Aw yasta'si, atau antum membutuhkan tongkat alaihim min hasamaratan untuk mendapatkan daripada buah-buahnya. Tidak perlu memanjat pohonnya, tidak perlu daripada memakai tongkat untuk mendapatkan buahnya, menjulur buahnya, tidak perlu. Semuanya datang dengan sendirinya dalam kondisi dan keadaan apapun yang kamu inginkan. Buah-buahan itu tersaji, hadir, dan antum bisa menikmatinya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah selama hidup di dunia. Kemudian la tasma'u fiha, dan mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu, yaitu al-jannah, tadi dalam surga itu, yaitu apalagi kalimat-kalimat yang sia-sia, yang menyakiti, yang kalau kita biasa di dunia kan sering mendengarkan kalimat sia-sia, kita dihina, dicaci, difitnah. Di akhirat tidak ada kalimat seperti itu. Ayu kalimatul lagwin, yaitu kalimat yang sia-sia, wa batin, kalimat-kalimat kebatilan, caci maki, ya fadlan alil kalamil muharram, terlebih lagi dari kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah, itu tidak lagi didengar di dalam surga. Bal kalamuhum kalamun hasanun, bahkan mereka akan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang terbaik, nafi'un, ucapan-ucapan yang bermanfaat, mustamilun ala dzikrillah, semua ucapan itu mengandung zikir kepada Allah Ta'ala. Wadakir ni'amahu al-mutawatirat alaihim, dan orang-orang penduduk wadakir, mereka mengingat ni'amahu, yaitu kenikmatan-kenikmatan Allah al-mutawatirat alaihim, yang berturut-turut terus hadir kepada mereka. Jadi kenikmatannya itu belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, datang dengan al-mutawatir alaihim, berturut-turut datang dari segala arah dan penjuru. Masya Allah. Wa alal adabil mustahsanati. Orang kalau sudah dalam surga, ikhwan sekalian, disebutkan di sini oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu mereka bergaul dengan adab-adab yang terbaik. Wala adabil mustahsanati bainal muta'asyirina, di antara orang-orang yang bergaul, ya, bermuamalah, muta'asyirina, alladzina yasurul quluba, hal ini semakin menggembirakan daripada hatinya, ya, wa yashrahus sudura, dan semakin lapang luas daripada dadahnya. Masya Allah. Tidak di dunia terkadang kita kecewa dengan ucapan manusia, caci maki mereka, itu membuat hati sedih, kemudian dada kita menjadi sempit, ya, menjadi bersedih berlarut-larut. Di akhirat tidak ada, ya. Insya Allah sabar, dan antum akan dapatkan balasannya nanti di akhirat kelak, insya Allah, dengan kesabaran itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu, ainun jariyah, yaitu ada mata air yang mengalir. Wahaza ismu jinsin, dan ini adalah merupakan isim jenis, maksudnya bukan kiasan. Ya, kalau disebut ain, ya ain, mata air, air jariyah yang mengalir, bukan kiasan. Ini ismu jinsin, isim jenis, maksudnya memang jenisnya, ya. Ya, ayun fiha al-uyunul jariyah, di dalam surga itu ada al-uyunul jariyah, itu mata-mata air yang mengalir. Allati yufajjirunaha, mereka bisa memancarkannya, maksudnya bisa mengalirkannya. Wa yusarrifunaha, dan mereka bisa memindahkannya, ya, tidak butuh parit, tidak butuh buat got, enggak ada, ya, bisa memancarkan, mengalirkannya. Wa yusarrifunaha, bisa memindahkan daripada aliran sungai daripada yang ada dalam surga, kaifa sya'u, bagaimana saja, wa anna aradu, dan sesuai apa yang kamu inginkan, yang kamu mau, ya, sesuai dengan keinginanmu, ya. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga juga ada namanya sururum marfu'ah, yaitu tempat-tempat duduk, singasana yang ditinggikan. Masya Allah, ya. Jadi ayat ini menyebutkan terkait dengan gambaran kehidupan di dalam surga, ya. Ini Allah menyebutkan, memberikan gambaran hanya sebagian kecil saja. Tentunya disebutkan dalam hadis bahwa surga itu belum pernah dipandang oleh mata manapun, belum pernah didengar oleh telinga manapun,
dan belum pernah terlintas dalam hati kalbu siapapun. Adapun di sini itu hanya diberikan gambaran. Tapi kalau kita melihat penggambaran ayat-ayat ini dari surah Al-Ghasyiyah ini sudah sangat luar biasa ya. Iya kan, sururun marfu'atun. Ada singgasana yang sangat ditinggikan. Jangan antum bayangkan singgasana presiden, singgasana para raja. Tidak, sesana itu berjuta-juta kali lipat daripada itu. Tidak bisa dibayangkan dengan dunia yang sangat kecil ini, yang sangat rendah hina ini. Wasurur, dan surur adalah merupakan jam'us sarir, itu bentuk jamak dari sarir, ranjang ya. Kalau sarir itu ranjang, kalau surur itu bisa bermakna ranjang-ranjang atau tempat-tempat duduk. Wahiyal majalisul murtafiyah ya, beliau sebutkan di sini jadi as-sari as-surur itu wahya, yang dimaksud dengan surur di atas adalah al-majalisul murtafiyah, yaitu tempat-tempat duduk yang murtafiyah, yang ditinggikan, yang tinggi, dia lebih tinggi. Maksudnya murtafiyah ini tinggi dia. Fi zatiha, itu pada zatnya, bukan kiasan. Jadi kalau disebut majalis murtafiyah, yaitu zatnya seperti itu, bukan kiasan ini ya, bukan bahasa-bahasa kiasan. Ini bahasa asli. Wa bima 'alaiha minal farashi al-lainati al-wati'ati ya. Wa bima 'alaiha, dan juga di dalam surga itu minal farashi, dari farash ya. Farash ini tempat tidur ya, al-farash tempat tidur, kasur-kasur ya, kasur, al-lainah yang lembut sekali ya, al-wati'ah yang nyaman ditempati. Antum pernah tidur di kasur di hotel bintang 5 dan seterusnya, wah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasur yang di dalam surga disebutkan al-lainah, lembut sekali, al-wati'ah nyaman sekali di tempat untuk tidur. Kemudian wa aqwabun mawdu'ah, di dalam surga juga ada aqwabun, gelas-gelas yang mawdu'ah, yang telah tertata rapi sudah di atas meja tersusun. Ayun awanin mumtaliatun, gelas-gelas itu sudah mumtaliat, sudah terisi penuh dengan apa? Min anwa'il asyribati, dengan berbagai macam jenis minuman. Tinggal dipilih saja mau minum apa, susu, anggur ya, apa, madu, terserah. Dari berbagai macam jenis yang sangat lezat. Tapi kalau susunya bukan seperti susu di dunia, madu bukan seperti madu di dunia, air bukan seperti air di dunia, jelas berbeda. Itu minuman-minuman di surga itu adalah minuman-minuman berkelas. Bahkan minuman-minuman berkelas bintang 5 di hotel-hotel berbintang pun tidak akan bisa berjuta-juta kali perbedaannya, ikhwan. Al-lazizati, minuman-minuman sangat lezat ya. Qadu wudi'at, telah diletakkan baina aidihim, di sekeliling mereka, wa uidat lahum, dan telah disiapkan kepada mereka, terletak dan telah dihidangkan kepada mereka. Wa sarat tahta tulabihim, dan semua menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, itulah yang ada di depan mereka. Pengen apa, minuman apa, terlintas dalam hati, langsung itu yang ada di hadapannya. Waktiarihim, dan sesuai dengan pilihannya, keinginan dan pilihannya, dia mau apa, dia inginkan apa, dia memilih apa, ya terserah. Yatufu biha alaihim wildanum mukhalladun, kemudian berkeliling di sekeliling mereka, yaitu pelayan-pelayan yang wildanun. Disebut wildan di sini anak-anak yang masih muda, gagah, perkasa ya. Mukhalladun, yang masih, kalau dibilang itu wildan itu masih mengkal ya, masih apa namanya, pertumbuhan yang terbaiknya, masih bagus-bagusnya. Mukhalladun, yang memang wildannya itu mukhalladun, kekal begitu terus, maksudnya mereka tidak pernah tua ya, muda terus ya, anak-anak yang yatuf, yang berkeliling melayani mereka itu. Wa namariku masfufa, kemudian ada namarik, yaitu bantal-bantal yang masfufa, yang tersusun di atas tempat-tempat duduk tadi itu ya. Jadi di atas surur tadi ada bantal-bantal yang tersusun. Jadi namarik di sini disebutkan oleh beliau ayu wasaid ya, di said itu dari wisada, bantal ya. Minal hariri, yang terbuat dari harir ya. Wal istibrak, ya terbuat dari apa, sutra ya. Harir ini sutra, harir itu namanya sutra yang tipis, yang lembut. Kemudian kalau istibrak itu adalah sutra yang tebal ya. Jadi disebutkan di sini sutranya itu sutra yang tipis, yang lembut, dan ada sutra yang tebal.
itu harir, istibrak itu sutera yang tebal. Wa ghairihima dan yang selainnya, ya daripada selain dari pakaian-pakaian yang terbaik, ya kain-kain yang terbaik yang dibuatkan pada bantal itu, wisada tadi itu, atau wasaid atau wanamarik tadi itu, namarik tadi. Mimma la ya'lamu illallah, tentunya ini hanya digambarkan. Adapun yang sesungguhnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mimma la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qad suffat li julusi, qad suffat li julusi, sungguh telah disusun lil julusi untuk tempat duduk mereka, wal ittikai dan disusun untuk tempat bersandar alaiha di atasnya. Jadi mereka duduk, jadi disusun untuk tempat duduk mereka, wal ittikai alaiha dan mereka bersandar di atas bantal-bantal yang masfufah tadi yang telah tersusun itu. Waqad urihu an ayyadauha, mereka telah diistirahatkan an ayyadauha, tidak perlu lagi meletakkannya, maksudnya merapikannya. Ya, kalau di dunia habis bangun tidur atau harus kita merapikan dulu tempat tidur atau tempat duduk, kita harus bersihkan setiap saat kalau tidak berdebu. Oh, kalau di akhirat tidak perlu itu. Waqad urihu, mereka telah diistirahatkan, tidak perlu lagi an ayyadauha untuk meletakkannya dan lain sebagainya. Wa yasuffuha bi anfusihim, dan semuanya telah tersusun dengan diri sendiri, maksudnya telah tersusun dengan sendirinya. Ya, wa yasuffuha bi anfusihim, telah tersusun dengan sendirinya. Wa zarabiyu mabsusa, kemudian di dalamnya juga ada permadani, ya karpet termahal. Kalau di dunia ini kan karpet termahal itu namanya apa? Permadani, ya. Wa zarabiyu itu namanya. Mabsusatun, yang terhampar luas, ya maksudnya tidak ada satu jengkal atau sedikit pun kecuali mereka itu di atasnya telah dilapisi dengan karpet yang terbuat dari permadani. Ya, jadi mereka di situ dengan di atas permadani itu mereka duduk tidur, ya, disitulah mereka tempatnya. Wa zarabiyu, dan zarabiyu hiya adalah albastul hisan. Albastul hisan maksudnya adalah permadani yang terbaik. Mabsusatan, yang terbentang, ayu mamluatan biha, yaitu memenuhi biha dengan permadani itu, maksudnya mamluatan biha, dipenuhi daripada seluruh majalisuhum, tempat duduk mereka, mingkuli janib, dari segala sisi yang tadi kita sebutkan, ya. Permadani itu dibentangkan hampir di seluruh sudut ruangan itu di dalam surga, ya. Itu gambarannya seperti itu, kawan sekalian. Kemudian ayat yang selanjutnya 17 dan seterusnya, yaitu sampai ayat berapa ini, 26, ya. Kita habiskan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini kemudian Allah mengajak kita untuk berpikir. Afala yanzuruna, apakah kalian tidak melihat ilal ibli, bagaimana onta itu, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Ya, ini lihat, onta itu berbulan-bulan bisa berjalan di tengah padang pasir teriknya matahari. Coba berpikir bagaimana dengan ciptaan Allah yang itu. Wa ilas samai, dan apakah kalian tidak berpikir melihat kaifa rufiat, bagaimana langit itu rufiat, dibangun, ditinggikan tanpa tiang. Wa ilal jibali, dan lihat kepada gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditancapkan dengan kokoh sehingga bumi ini menjadi seimbang, dia tidak bisa goncang, ya, tidak akan mudah hancur. Wa ilal ardi, dan apakah kalian tidak melihat bagaimana bumi ini, kaifa sutihat, bagaimana Allah bentangkan bumi dengan luas. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya memberikan peringatan itu adalah sangatlah bermanfaat. Jadi setelah Allah mengajak kita berpikir dengan benda-benda angkasa di alam semesta yang sangat besar ini, kepada onta, kepada langit yang diciptakan tanpa tiang, kepada gunung yang berdiri dengan kokoh yang ditancapkan, kepada bumi yang dihamparkan oleh Allah, ya, setelah Allah mengajak kita berpikir, ya, orang-orang yang berpikir pasti dia akan beriman. Setelah itu fadzakir, maka ingatkan juga orang lain. Innama anta muzakkir, memberi peringatan, menasihati orang lain itu sangatlah bermanfaat. Lasta alaihim bimusaitirin, tapi kata Allah, kamu diutus wahai Nabi Muhammad bukan untuk orang yang musaitirin, memaksa orang lain harus ikut. Tidak, kita sampaikan, kita nasihati orang lain, tapi tidak bisa dipaksa orang.
yang tidak bisa dipaksa. Illa man tawalla wa kafar, kecuali kepada orang yang berpaling, melawan, kemudian dia kafir, ya balik melawan balik kaum muslimin atau melawan balik, maka kita membela diri namanya, ya. Tapi untuk memaksa orang dengan kekerasan itu tidak boleh, ya, kecuali kalau kita setelah memberi peringati dia dengan secara baik, dengan lemah lembut, ternyata dia tawalla wa kafar, dia berpaling kafir, bahkan dia balik mau menyerang kita, maka kita membela diri istilahnya. Kemudian fayu'azibuhullahu al-'adzabal akbar, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar, maksudnya di akhirat kelak. Inna ilaina yabahum, karena sesungguhnya hanya kepada kamilah tempat kembali mereka, tempat kembali kalian semua. Summa inna alaina hisabahum, kemudian hanya ke atas kamilah kalian akan semua dihitung, diperhitungkan, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Kita lihat ikhwan sekalian tafsir ayat yang ke-17 sampai 26 ini, kata beliau, yaqulu ta'ala, di ayat ini 16, 17, 26 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasan, ini memberikan dorongan, motivasi lilladina, kepada orang-orang la yusaddiquna Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dorongan, ya, agar kalau kita yang sudah beriman ya semakin kokoh lagi keimanan kita. Wali ghairihim, dan yang selain mereka, minan nas, dari seluruh manusia, an yatafakkaru fi makhluqatillahi, untuk mereka memikirkan bagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar tadi, benda-benda alam semesta ini yang sangat besar, langit, bumi, bulan, bintang, semua coba pikirkan ini, ya. Ini kan benda-benda angkasa yang sangat luar biasa. Dalat ala tauhidi, ini menunjukkan semua itu atas bahwa ada satu zat yang maha tunggal, yang maha kuasa, yang menciptakan itu, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak berpikir? Ya, Allah mengajak kita berpikir. Coba lihat ilal ibli, bagaimana unta itu, kaifa khuliqat, dia diciptakan. Ayun ala yang zuruna, kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ala yang zuruna, apakah kalian tidak melihat ila khaliqihal badi, terkait dengan makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Wa kaifa sakhkharahallahu, bagaimana unta yang begitu besar Allah tundukkan lil ibadihi, kepada hamba-hambanya. Padahal unta yang sangat besar, kalau dia mau melawan tuannya dengan satu hempasan kaki, mungkin tuannya akan tewas seketika. Tapi Allah sakhkharahallahu lil ibadi. Jadi terkadang makhluk-makhluk yang sangat besar, lebih besar dari manusia pun ditundukkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa zallalaha, dan Allah menundukkan semuanya, limanafihimul katsira, untuk manfaat yang sangat banyak. Tentu unta banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk mengangkut barang. Dulu mereka orang-orang, ya, disebutkan ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy kan, ilafihim rilatashyitai wasaif, mereka melakukan perjalanan musim panas, musim dingin, dan tentunya mereka berjalan berbulan-bulan, ya. Kalau dari kota Mekah misalnya ke Palestina itu sampai 3-4 bulan, dan itu kendaraan unta semua yang mengangkut barang dagangan mereka. Nah, jadi ditundukkan ini tentunya limanafihimul katsir, untuk manfaat yang sangat banyak. Maksudnya bukan cuma hanya unta di sini, makhluk apapun yang memberikan manfaat itu semata-mata Allah yang menundukkannya kepada kita. Alladzi yataruna ilaiha, kita ini sangat butuh dengan kendaraan-kendaraan ini, sangat butuh, yang menjadi sesuatu yang memudahkan daripada aktivitas keseharian kita. Semua Allah tundukkan. Kemudian yang kedua, ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana Allah tancapkan gunung itu, bihayatin bahiratin, dengan keadaan yang sangat tampak jelas bisa dilihat. Hasala bil istiqrarul ard, dengan bumi itu, dengan gunung itu, hasala bil istiqrarul ard, tercipta istiqrar, kokohnya daripada bumi. Jadi gunung ini seperti pasak, dia penimbang, penyeimbang daripada alam semesta ini. Kalau tidak ada gunung, maka bumi ini dia akan goncang, ya, dia akan terbalik, terombang-ambing tanpa arah. Makanya manfaatnya gunung itu ditancapkan untuk menjaga keseimbangan bumi. Wasabataha, ya, wasabatuha atau wasabataha, lihat, ya, wasabatuha, dan untuk lebih mengokohkannya. Kita lihat hasala bil istiqrarul ardi wasabatiha atau wasabatuha, agar lebih kokohnya bumi ini. Ya. Anil ittirabi, dari kegoncangan. Wa auda Allah fiha minal manafil jalila, dan Allah menyimpan di dalam gunung itu
Ya, Allah menyimpan dalam gunung itu berbagai macam manfaat yang sangat banyak ma'auda dari apa yang Allah simpan. Nah, ini hasil pertambangan. Ada emas, ada tembaga, nuhas ya. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak di situ ya. Berbagai macam manfaat. Bukan cuma hanya masalah tambang, kemudian bisa dimanfaatkan tanahnya, pasirnya. Kemudian hutannya di situ tumbuh berbagai macam pohon. Masya Allah, banyak sekali yang Allah simpan di dalam gunung itu. Wa Allah fiha minal manafil jalilati ma'auda. Ya, bukan cuma hanya menyeimbangkan bumi diciptakan, tapi ternyata gunung itu juga banyak manfaat di situ, dan itu memang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Kecuali orang-orang yang tidak punya otak, tidak punya akal, dia tidak gunakan untuk berpikir bagaimana dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilal ardi, dan lihatlah kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan dengan hamparan yang luas, ayu muddat maddan wasiyatan, Allah hamparkan dengan hamparan yang sangat luas. Wasuhilat, Allah mudahkan gayatut tahsil, dengan berbagai macam kemudahan. Allah mudahkan kita di atas muka bumi ini. Wasuhilat gayatut tahsil, pada puncak berbagai macam kemudahan. Liyastakirul khalaika ala zuhriha, agar kita ini tetap ada di atas muka bumi ini. Keberadaan kita tetap berlangsung, kehidupan kita ala zuhriya, di atas permukaan bumi ini. Wa yatamakkanuna min harsiha, mereka bisa bercocok tanam di atasnya. Wa garasiha, bisa bertani di atas muka bumi ini. Wal bunyani fiha, bisa membangun bangunan-bangunan yang kokoh di atas muka bumi ini. Wasulukin turukin, bisa melewati menapaki jalan-jalan di muka bumi ini. Al musilatun ila anwa'il maqasidu fiha, dan dia akan menghantarkan seseorang kepada berbagai macam jenis dari tujuan yang dia maksud ya. Apapun keinginan jenis yang kita maksud, maka dari bumi inilah seseorang akan menghantarkan kepada apa yang dia tuju, yang dia inginkan ya. Pengen kaya, punya harta banyak, di atas muka bumi inilah. Seorang pengen punya jabatan kedudukan yang tinggi, maka di atas muka bumi yang luas yang Allah hamparkan inilah. Pengen apa saja, apa yang diinginkan, semua Allah hamparkan bumi ini dengan luas. Silakan kamu mencari ya, silakan kamu mencari sesuai dengan usahamu, sesuai dengan kerja kerasmu ya. Tapi ingat, jangan waqtagi fi ma ataqallah darul akhirah, carilah untuk kehidupanmu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa juga nasibmu di kehidupan dunia. Artinya apa? Kalau di dunia juga jangan terlalu banyak memfokuskan dunia sehingga terlena dengan harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan kedudukan, sehingga tangsa nasibaka minal akhirah, kau melupakan nasib hidupmu di akhirat kelak nanti. Kemudian wa'alam, ketahuilah, ini berbicara masalah sains. Kata beliau, anna tastiha, bahwasanya dihamparkannya bumi, diluaskannya bumi, la yunafi, itu tidak menafikan, maksudnya tidak bertentangan ya, tidak artinya tidak menafikan annaha, bahwasanya bumi ini, kalau bumi itu luas, tidak menafikan bahwa dia adalah qurratun mustadirah, dia adalah seperti bola yang bundar ya. Kalau bumi luas ya tetap dia bulat ya, kan dihamparkan dengan luas tapi dia tetap bulat. Qad hadatil aflaku fiha, telah meliputi segala benda-benda angkasa, alam semesta di dalamnya, min kulli jami' jawani, dari segala sisinya ya. Aflak itu benda-benda angkasa, meliputi bumi dari segala sisinya, min jami' jawani biha, kama dalla ala dzalika an-naqlu wal aqlu wal hissu, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil naqlu, Al-Qur'an dan hadis, wal aqlu, dalil akal manusia. Orang-orang yang berakal, punya otak, dia gunakan ulil albab untuk berpikir, pasti dia tahu itu. Kemudian wal hissu, panca indera, jiwa naluri manusia juga meyakini hal tersebut. Wal musyahada, dan dia bisa saksikan dengan kedua matanya. Kama huwa mazkurun ma'rufun inda aksarin nas, sebagaimana hal ini telah disebutkan dan dikenal di di sekitar manusia, maksudnya di kebanyakan manusia tahu itu, menyebutkan itu, mengenal itu, khususan fi hadhil azminah, khusus lagi pada zaman kita saat ini ya. Zaman kita saat ini lebih canggih lagi, bisa melihat bahwa bumi itu luas, juga termasuk dia bundar ya. Kalau dulu mungkin belum ada alat-alat yang canggih, sekarang ya sudah, bahkan ada orang yang dia melintas sampai di luar angkasa ya, para astronot itu kan keluar, mereka terbang di luar angkasa. Khususan fi hazil azminah, khususnya pada zaman saat ini, allati waqafan nas wal aksari irjaiha,
manusia waqafan nas, mereka tinggal manusia ala aksari arjaiha, dari seluruh penduduk belahan bumi ini kan manusia tinggal hampir di seluruh belahan bumi ini ada penduduknya di berbagai macam benua. Bima atahumullah minal asbabil muqarribati lil bait, kemudian juga dengan apa yang Allah berikan kepada manusia itu dari sebab-sebab yang minal asbab, dari sebab-sebab al muqarribatu lil bait, bisa minal asbabil muqarribatu lil baidi, ya, minal asbabil muqarribatu lil bait, dari sebab-sebab al muqarribati lil bait, untuk mendekatkan sesuatu yang jauh. Maksudnya di sini apa ya? Al muqarribati lil bait, ya, naat man'ut, ya, ya. Baik, mendekatkan sesuatu yang jauh, ya. Ada teleskop, ya, ada apa lagi sekarang ini yang bisa digunakan, bisa meneropong daripada benda-benda angkasa di luar angkasa, dan bisa melihat melihat bumi ini, ya. Kan sekarang sudah berbagai macam alat-alat yang bisa disebabkan menjadi sebab minal asbab al muqarribati lil bait, mendekatkan sesuatu yang jauh menjadi dekat. Benda-benda angkasa bisa dilihat, bulan, matahari, bintang, semua bisa diteropong, ya, dengan berbagai macam alat yang ada di alam, di dunia ini. Fa inna tasdiha, maka bahwasanya tasdiha, dibentangkannya bumi, innama yunafi qarawiyatal jismi shaghira jiddan, yaitu tidak menafikan kalau bumi itu dia bulat seperti bola, itu menafikan bahwa bumi itu dia kecil sekali. Tidak seperti itu. Alladzi la usutiha lam yabqa lahu istidarat tutka, kalau bumi diluaskan maka tidak bulat. Nah, begitu. Istidarah, tidak dia istidarat tutka, tidak bulat seperti yang disebutkan kalau diluaskan, ya. Kalau dia bulat berarti dia kecil sekali. Kalau diluaskan berarti dia tidak mungkin bulat seperti bola, gitu maksudnya. Wa amma jismul ardi alladhi huwa fi ghayatul kabir was'atun, maka kata beliau sesungguhnya wa amma jismul ardi, adapun bentuk bumi ini, alladhi wa fi ghayatul kabir, dia adalah merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kemudian wasi'atun, sangat luas, jadi dia besar, dia luas. Fayakunu qarawiyan musattahan, maka dia jadi dia besar, wasi'an, luas. Fayakunu, maka dia menjadi bumi ini qarawiyan, yaitu bulat, musattahan, sekaligus juga dihamparkan dengan luas. Jadi keduanya tidak saling bertentangan, la yunafil amrain. Maka dikatakan di sini la yunafil amran, keduanya ini tidak saling bertentangan. Kama yu'rafu dzalika arbabul khibrah, sebagaimana hal ini dikenal oleh arbabul khibrah, orang-orang ilmu sains ini. Arbabul khibrah ini maksudnya orang-orang yang memiliki penelitian di bidang ilmu sains daripada alam-alam semesta ini. Ilmu apa namanya? Nanti arbabul khibrah itulah. Jelas orang-orang yang dalam bidang fisika, kimia itu, ya, yang bisa melihat benda-benda angkasa. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat, ya, anta mudzakir. Ayudzakirin nas, yaitu ingatkan manusia, wa izihim, nasihati mereka, wa angdirhim, peringatkan mereka, wa basyirhim, gembirakan mereka. Fa innaka mab'usun, karena engkau wahai Nabi Muhammad diutus li da'watil khalqi, untuk mengajak manusia ila Allah, kepada Allah, wa tadhkirihim, dan mengingatkan, memperingatkan mereka. Walam tub'as musaitiran alaihim, dan kamu Nabi Muhammad tidak diutus untuk memaksa mereka. Jadi ikhwan, apa yang diperintahkan kepada Rasulullah itu juga berlaku kepada umatnya, ya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan kepada Rasulullah, maka apa yang berlaku, apa yang menjadi perintah kepada nabinya, maka itu juga menjadi perintah kepada umatnya, berlaku semuanya, ya. Karena memang Rasulullah diutus untuk diikuti untuk seluruh manusia. Ini, ya, jadi itu. Jadi tugas Rasulullah berdakwah kepada manusia, menasihati manusia, memperingati manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia. Fa innaka mab'usun li da'watil khalqi, kamu diutus untuk mendakwai manusia Allah, kepada Allah, wa tazkirihim, mengingatkan mereka. Walam tub'as musaitiran alaihim, tapi ingat, dalam berdakwah tidak boleh memaksa manusia. Lasta alaihim musaitir, kamu diutus bukan untuk memaksa. Musallitan, kamu berkuasa, mewakili bi amalihim, dengan amalan mereka. Maksudnya kelak di akhirat akan menjadi saksi bagi setiap manusia.
Fa iza kumta bima 'alaika, apabila engkau telah melakukan tugas dan tanggung jawabmu yaitu dalam berdakwah, fala 'alaika ba'da dzalika laumun, maka setelah itu tidak ada lagi celaan bagimu. Maksudnya bara'atul zimmah, telah lepas tanggung jawab dia. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta 'alaihim bijabbar, wahai Nabi Muhammad, engkau bukanlah orang yang bijabbar, memaksa. Fadzakir bil Quran, ingatkan manusia dengan Al-Quran. Man yakhafu, kepada orang yang takut, wa'id, dengan ancaman Allah di hari kiamat kelak. Wa qauluhu, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar, kecuali siapa yang berpaling dan kafir. Ayulakin man tawalla, akan tetapi bagi orang-orang yang berpaling, anita'ah dari ketaatan, wa kafara billah, dan kafir kepada Allah, fayu'azzibahullahu al-'adzabal akbar, maka biarkan saja nanti Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Ayu syadidud daim, yaitu azab yang sangat besar dan daim terus menerus. Ila inna ilaina iyabahum, sesungguhnya karena dia nanti akan kembali kepada Allah. Ayu ruju al khaliqati, yaitu tempat kembalinya seluruh makhluk. Wa jama'ahum, mengumpulkan mereka fi yaumil qiyamah, ketika terjadi hari kiamat. Summa inna alaina hisabahum, kemudian hanya kepada kami perhitungan, maksudnya fanuhasabuhum, pasti kami akan memperhitungkan seluruh amalan mereka ala ma'amilu, atas seluruh apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini, min khairin, baik itu dari perbuatan baik, wa syarrin, maupun perbuatan buruk, semua akan fanuhasibuhum, akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu sedetik setitik debuh pun dari kebaikan dan keburukan itu kecuali pasti akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirut tafsir, telah selesai tafsir surah Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pencipta alam semesta.